juga Bang. Luar biasa. Iya. Tapi 2 tahun terakhir ini menjerit? Wah, bukan menjerit lagi Bang, udah naik ke atas plafon Bang. Kita harus jadi pengusaha di kampung kita sendiri, di daerah kita sendiri, jangan jadi penonton. Apa realisasinya? Bahwa sekarang itu Bang, di BUMN, proyek BUMN di bawah 14 miliar tuh udah harus pengusaha daerah yang menghandle. Oh gitu? Yes Bang, betul. Sari tadi bicara dari kecil. Kecilnya di mana? Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan kita kali ini adalah percakapan tentang seorang perempuan. Dan ia bukan perempuan biasa. Perempuan muda yang juga aktivis dengan segala kegiatannya. Saya tidak meninjau ke aktivitasnya, tapi saya ingin mengambil momen Sumpah Pemuda untuk menggerakkan anak muda sebagai pemegang amanat bangsa dan negara untuk kemajuan kita semua. Pemuda adalah harapan bangsa, dan pemuda itu tentu adalah pemuda yang berkarya, berdedikasi, dan mempunyai kebolehan untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemenang dan penakluk bagi dunia kerja dan bagi kepentingan pembangunan bangsa. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Sari Dewi Mulyawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Saya mau panggil apa ini? Adik aja. Adik. Iya, biar lebih akrab. Iya. Sari, saya melihat awal berita adalah Sari terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Tahniah. Terima kasih Bang. Saya tidak sampai ke itu dulu. Tapi memang dari kecil berkeinginan menjadi wirausaha. Iya, kalau kami dari kecil terbiasa diajarkan untuk jadi karyawan sebenarnya Bang. Karena Bapak Ibu punya pikiran konvensional, jadi berpikir bahwa anaknya disekolahkan tinggi-tinggi, nantinya harus jadi karyawan di perusahaan yang besar. Dan sebenarnya mindset itu tertanam di saya ketika sehabis kuliah. Saya berhasil bekerja di perusahaan besar ya, BUMN juga, salah satu BUMN yaitu Indosat, kurang lebih selama 10 tahun. 10 tahun di Indosat. Menjadi seorang karyawan, tapi juga kaki dua Bang. Kaki dua yang menjadi karyawan juga. Saya juga sudah mulai pelan-pelan sebenarnya usaha kecil-kecilan. Iya. Sari tadi bicara dari kecil. Kecilnya di mana? Iya, saya alhamdulillah Bang lahir di salah satu kepulauan di Batam, yaitu Belakang Padang. Belakang Padang? Ya, Pulau Bang. Penawar Rindu? Iya betul Bang, udah minum teh tariknya Bang? Iya, teh tariknya luar biasa. Dari SD, SMP di sana? Iya, saya dari TK, SD, SMP di Belakang Padang. Nah, SMA di? kemudian SMA di Jogja. Oh, Sampai dengan SMA-nya di kuliah Jogja. selesai baru pulang lagi ke Batam. Di Jogja, SMA sudah di Jogja? Iya Bang, betul. Kemudian kuliahnya juga di Jogja? Iya Bang, betul Bang. Jadi Belakang Padang Jawa iki. Iya. Puja ke Sumo, Suma katanya Bang ya. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Di Jogja ngambil jurusan apa? Saya HI Bang. Hubungan internasional? Iya, betul. Harusnya diplomat. Iya betul Bang. Waktu itu sebenarnya ada cerita ketika saya menjiwai sekali jurusan saya menjadi seorang mahasiswa HI, sudah dipanggil untuk masuk melalui jalur khusus ke Deplu waktu itu. Iya. Tapi orang tua lagi-lagi tidak mengizinkan. Informasinya adalah bahwa ketika selesai kamu harus membangun kampung kamu. Belakang Padang harus jadi putra daerah terbaik, sekaligus juga kamu harus kerja di Batam, jangan memajukan kota orang. Sehingga dengan berat hati waktu itu saya harus pulang. Iya, karena Nah, mungkin seperti orang itu. tuanya berpikir jurusan hubungan internasional itu Iya. adalah hubungan Batam dengan Singapura. Iya. Padahal dia bisa di Kementerian Luar Negeri, dan iya. bisa menjamah seluruh dunia. Iya betul. Tapi kan kalau dari HI ke jadi pengusaha ini saya pelik juga ini. Iya betul Bang. Jadi kenapa kok bisa tiba-tiba
bukan tiba-tiba, karena dari kecil tadi kayaknya Iya. berpikirnya sudah jadi pengusaha. Tapi kenapa ngambil HI? Nah itu jadi heran juga Iya. itu. Nah, itu ada sebenarnya ada cerita khusus itu, Bang. Aha. Yang jarang-jarang saya ceritakan nih, tapi Iya. karena khusus di Abangda. Iya. Abangda saya ingin cerita kepada para hadirin juga. Jadi awalnya saya ngambil HI itu adalah karena itu tidak sengaja, Bang, kecelakaan. Jadi saya menjadi salah satu mahasiswa undangan di SMA waktu itu, tidak tes, tanpa uang pendaftaran, pokoknya gratis lah. Nah, awalnya saya tolak karena apa? Saya ingin menjadi dokter waktu itu, Bang. Saya daftar di UGM untuk jurusan kedokteran. Alhamdulillah nggak keterima. Nah, kenapa alhamdulillah? Karena kalau keterima, saya nggak mungkin jadi seperti sekarang dan ketemu abang gitu ya, Bang. Siapa tahu ketemu di rumah sakit kan bisa jadi. Jadi ketua rumah sakit ya, Bang ya. Iya. Aduh, Ya nggak vaksin kebayang. lah, vaksin kan gitu. Nah, setelah itu ibu saya bilang, "Nak, kamu nggak keterima, nggak apa-apa, kamu ambil aja jurusan HI." Jadi ibu saya itu mungkin ya orang kampung ya, Bang ya, merasa, aduh anaknya di Jogja udah SMA di sana, masa setahun nganggur nggak ngapa-ngapain. Maklum yang namanya orang pulau, pikirannya masih konservatif sekali. Jadi Mama bilang, ambil aja itu HI, kan nggak bayar juga, kata Mama. Paralel, kamu sambil belajar di sana supaya tahun depan kamu mendaftar di UGM, kamu keterima, katanya. Oh ya juga, Mak ya udah demi menyenangkan hati orang tua, Bang. Sebenarnya waktu itu nggak merasa happy gitu mau jadi mahasiswa HI, tapi dicoba gitu karena orang tua yang memberikan arahan, dicoba dan disitulah akhirnya pada saat tahun kedua. Mama bilang, jadi nggak nak daftar di UGM lagi kedokteran? Nggak jadi, Mak, udah happy di HI. Iya dong, happy dong HI Jadi karena itu sebenarnya, Bang. karena cerita HI ini kan cerita dunia ya, Iya, cerita betul. dunia dan cerita persahabatan Betul, kalau tidak Bang. salah saya. Dan orang-orang diplomat ini kan public speakingnya bagus-bagus tuh. Iya, betul, Bang. Jadi Mungkin itu mungkin melatih jadi pengusaha ya. Iya mungkin, saya rasa itu, Bang. Jadi pergaulan saya di kampus itu membawa saya ke satu memang lingkungan baru menurut saya. Saya happy dan benar-benar menemukan, oh ternyata ini jiwa saya nih. Kalau saya masuk ke kedokteran, mungkin saya nggak bisa ekspresif seperti ini, ketemu orang, jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Kebetulan kita aktif, Bang, jadi aktivis. Saya waktu itu juga menjadi salah satu ketua umum HI untuk mahasiswa jurusannya dan perempuan satu-satunya. Sampai hari ini belum ada yang rekor, Bang, baru saya ketua. Mungkin mereka kehilangan dari mana yang perempuan itu katanya kan. Jadi happy juga sih, aktif di BEM, aktif menjadi aktivis beberapa organisasi kemahasiswaan. Jadi setelah itu kembali ke Pulau Penawar Rindu. Ya, setelah lulus, sebelum lulus itu ada tragedi di Jogja itu kalau nggak salah gempa di 2006, Iya, gempa Jogja, sempat tertunda skripsi dan wisuda hanya setengah tahun. Setelah itu ya pulang ke belakang Nah Padang. setelah itulah di Indosat. Ya, setelah 10 itu. tahun bukan terdampar, terpaut lah ya. Ya, betul, Bang. Jadi habis pulang 2 bulan di rumah langsung dipanggil kerja di Indosat. Nah waktu itu juga sebenarnya saya tidak memilih lagi jadi karyawan Indosat. Saya ingin jadi wartawan. Nah waktu itu saya keterima di Sijori. Kalau nggak salah waktu itu kan 10 tahun yang lalu Sijori itu masih sangat ini, Bang ya. Nomor one fenomenal. ya. Ya, saya termasuk senang setelah banget. Batampo, Sijori itu Iya. pokoknya dia bersaing luar biasa ya. Iya, saya pikir wah ini Sijori Singapura Johor Riau, berarti nanti kalau saya jadi wartawan jalan-jalan nih. Pikirannya sebenarnya cuma itu, lagi-lagi nggak diberikan sama orang tua. Udah nak masuk Indosat aja katanya. Oke lah, Ma. Jadi sebenarnya saya hari ini merasa bahwa memang kita anak-anak ini harus nurut, Bang, apa kata orang tua. Iya, dan efeknya tuh sekarang gitu. barokahnya ada di pada orang Iya, tua. betul, Bang. Dan kita tidak tahu sebenarnya akhir kita itu berada di mana, tapi orang tua kita tahu mulanya kita. Iya. Mungkin dia berpikir di situ dia punya feeling kita terbaiknya di mana. Iya, betul, Bang. Alhamdulillah. Tapi kan menarik ya tadi, agaknya cita-citanya campur aduk nih ya. Iya, betul, Bang. Nah, kalau dia campur aduk, tentu kan tujuannya akhirnya yang sekarang ini kan, Iya. karena saya sebutkan tadi awal, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda. Berarti kan pengusahanya itu yang objek yang paling kental. Iya. Sekarang usaha apa?
Sekarang alhamdulillah saya punya usaha di beberapa perusahaan Bang. Kita ada 4 perusahaan. 4 perusahaan. Ya, dan 1 holding. Yang pertama adalah kontraktor, Mhm. yang kedua adalah interior, yang satu adalah pengadaan untuk segala macam keperluan perusahaan, dan satu lagi juga sama pengadaan tapi di bidang untuk alat-alat kesehatan juga Bang. Luar biasa. Iya. Tapi 2 tahun terakhir ini menjerit. Wah, bukan menjerit lagi Bang, udah naik ke atas plafon Bang. Oh bukan, Tapi udah kan di atas turun ke plafon bawah, Bang. tetap masang interior gitu. Kalau orang interior di plafon ini duit Iya, semua benar. ini. Aduh, iya Bang. Ya, kami mengalami fase sulit Bang, waktu bulan Maret 2020 ya Bang ya, waktu Mulainya, corona. ya. Ya, mulainya. Di saat tinggi-tingginya grafik pengadaan, kami menghandle hampir seluruh hotel dan resort yang ada di Batam dari skala bintang 4 ke atas. Itu segmentasi market kami untuk yang interior. Nah, ketika drop dan waktu itu kan mendekati Lebaran ya Bang, kalau nggak salah ya. Benar. Dari Maret, 2 apa 3 bulan kita udah Iya. masuk ke fase hari raya gitu. Nah, di situ memang benar-benar merasa ya kalau pengusaha harusnya mentalnya udah teruji Bang ya. Jatuh bangun itu biasa, kena tipu itu pun udah biasa gitu, sukses itu pun alhamdulillah kan gitu. Jadi memang mengalami fase itu dan ya alhamdulillah karena kami di organisasi itu punya banyak cara untuk mengatasi masalah, termasuk di HIPMI sendiri banyak relaksasi yang diberikan gitu karena dekat dengan pemerintah di pusat, sehingga banyak juga bantuan-bantuan seperti pinjaman di bank, kemudian bayar gaji karyawan, itu semua diberikan insentif oleh pemerintah dan terbantunya dari situ Bang. Nah, kita membaca pengusaha muda karena tadi juga pas kita podcast ini juga bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya. Pemuda itu kan pokoknya harapannya pada pemuda lah. Dan kalau boleh dikecilkan lagi, harapan yang paling diharapkan itu pengusaha muda. Ya. Nah, apa yang kita bisa buat dengan pengusaha muda sekarang? Atau apa yang Sari bisa nilai keadaan pengusaha muda sekarang? Ya, baik Bang. Jadi sebenarnya kami di HIPMI Bang, isinya memang seluruh anak-anak muda yang tentunya menurut saya Bang, teman-teman itu kreatif semua. Jadi di HIPMI itu hari ini mungkin ketika kita bicara dengan organisasi sebesar ini, terakomodir seluruh pengusaha dari mulai kelas yang paling atas yang menguasai perekonomian Kepri bahkan nasional yang sudah tingkat itu, teman-teman anggota HIPMI bahkan ada yang masih jual gorengan atau UMKM di rumah gitu. Kami tergabung di HIPMI. Nah, hari ini menurut saya ketika ekonomi sudah mulai bangkit Bang, teman-teman terus tetap semangat gitu. Bagaimana mereka juga tetap menjadi bagian dari pembangunan daerah. Untuk apa? Tetap berusaha dan usahanya diusahakan hari ini minimal bisa bertahan aja itu udah bagus. Bertahan saja sudah Ya, bagus. setelah bertahan sudah bagus, akhirnya bisa berjalan baik dan akhirnya juga bisa menduplikasi usaha-usaha lain. Jadi teman-teman itu sangat kreatif, apalagi pengusaha muda ya Bang, ide-idenya dan saya yakin bahwa hari ini yang menjadi generasi penerus Kepri ini adalah kami, dan kami ya juga makanya memotivasi kawan-kawan. Hari ini kita harus lebih semangat dan harus lebih baik membangun ekonomi di daerah maupun di Indonesia mudah-mudahan gitu. Karena siapa tahu hari ini kami bisa menggantikan Abang nanti ke depan kan gitu. Jangan, saya tak usah digantikan. Kalau digantikan Abang tak tergantikan ya Bang? Peluang saya habis nanti. Iya, di usianya Bang. Tapi kan pengusaha bila dia berorganisasi, dia pasti ada berharap. Iya. Tentu yang berharap adalah yang ingin menyelesaikan masalahnya. Iya. Kalau boleh kita semacam resume atau simpulkan, harapan pengusaha muda saat ini itu apa dalam situasi yang seperti ini? Ya, baik Bang. Tentunya harapan teman-teman pengusaha hari ini diberikan kemudahan secara finansial Bang. Kemudahan. Pasti, karena banyak juga teman-teman yang terdampak COVID kemarin yang usahanya juga besar gitu, jadi terpuruk. Yang usahanya kecil makin ya katanya yang kaya aja bangkrut. Ya betul Bang. Tapi yang miskin nggak bangkrut. Karena betul, memang Bang. sudah lama bangkrutnya. Iya. Iya betul juga Bang. Saya baru dengar kata-kata indah itu Bang. Nanti saya motivasi kawan-kawan begitu. Jadi kalau pengusaha yang biasa dia nggak bangkrut. Memang udah bangkrut ya. Iya betul. Tapi kembali Sari, kan tadi
apa ya? Saya juga pernah menjadi ketua Ya, HIPMI betul Bang. dan alhamdulillah waktu itu mungkin apakah istilahnya PLT kan kita masih provinsinya masih Riau dan Kepulauan Riau masih baru. Saya menjemput mengambil di Riau, kemudian kita berpisah dengan Provinsi Riau dan kita ada di Kepulauan Riau. Pengalaman saya tentu yang saya ingat adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan para pengusaha. Betul. Walaupun tadi ada pengusaha muda pemula sampai yang mungkin sudah berhasil. Ini kan apa ya? Rentak kakinya itu jalan nggak sama, tapi kita harus bersama-sama. Itu bagaimana Sari membawa rentakannya itu? Iya, karena kami Bang di HIPMI itu punya tradisi. Abang tentunya tahu ya Bang, mohon izin senior gitu. Teman-teman sudah diajarkan bagaimana HIPMI itu organisasi yang berbeda dari organisasi lain Bang. Kekeluargaan, persaudaraan, disitulah perbedaan HIPMI dengan yang lainnya. Ketika ada yang kaya, banyak yang lebih kaya. Ketika ada yang pintar, banyak yang lebih pintar. Jadi ketika kita sudah bergaul, ketemu, nongkrong produktif ya Bang, ngomongin bisnis, semua jaket itu tuh terlepas. Kembali kita bergandengan tangan bersama-sama gitu, membicarakan bagaimana prospek bisnis terbaik, membangun ekonomi, bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan perusahaan. Jadi kami tuh di HIPMI kebiasaannya begitu Bang. Jadi kalau mau sombong di HIPMI itu nggak laku Bang. Betul. Dia nggak akan punya teman di organisasi ini. Nah itulah kenapa HIPMI jadi prioritas untuk saya gitu. Jadi, salah satunya. kalau udah masuk HIPMI ini koropnya itu kalau dicubit pipi kanan sakit pipi kiri katanya ya. Iya betul Bang. Iya. Dan saya merasakan itu dan ya kita kan orang kampung juga kita nih. Malah belakang Padang lebih hebat lah. Kalau saya kan Tanjung Batu di kampungnya. Ada mobil ya Bang. Belakang Padang mobil cuma 3. Ambulan, sampah, jenazah. Di Tanjung Batu banyak Bang ya. Bahaya naik mobil di belakang Padang. Kalau dia naik mobil belakang Padang berarti situasinya tidak sehat itu. Betul. Jadi maksud saya ya gaul kita lah ya. Selevel waktu itu kan zaman saya sudah ya senior sekali. Fadel Muhammad waktu itu jadi menteri. Betul. Ketua HIPMI saya waktu itu yang sekarang menjadi menteri juga, Bang Lutfi Muhammad Lutfi. Saya pernah jumpa dia malah pada saat kembali waktu dia jadi duta besar di Jepang. Saya ke Jepang, saya bilang kan sama-sama. Oh iya dia ingat langsung. Nah itu rasanya persaudaraan itu luar biasa. Betul Bang. Nah sebab teman-teman itu kalau disebut HIPMI saja, betul. Bangkit dia punya giroh, oh itu luar biasa. Ada satu nilai dan semangat yang nggak bisa disamakan Bang, mohon maaf, dengan kita berorganisasi di mana gitu Bang. Menurut saya Bang ya, pengalaman saya. Jadi hari ini pun sama Bang, tradisi itu masih ada Bang. Betul. Tradisi Abang dulu ketemu, misalnya hari ini sudah jadi menteri, bahkan Pak Presiden pun ketika kita bilang bicara HIPMI, sangat aware Bang dengan kita gitu. Jadi misalnya acara-acara nasional gitu di HIPMI, kita ketemu gitu abang-abang yang sudah jadi menteri, misalnya kayak Bang Sandiaga, apa kita bilang aja Tum gitu, sebutan ya Bang ya, Mantum gitu. Mereka langsung oh iya halo sini, udah kayak nggak ada jarak gitu. Makanya kalau kita di HIPMI tidak bicara kebersamaan, jangan jadi HIPMI gitu. Terakhir saya ketemu mantan ketum HIPMI yang barusan, yang sekarang jadi menteri siapa? Bahlil. Iya ketemu di Uniba waktu acara ini debat Caketum. Waktu itu saya ketua panitianya Bang. Iya betul. Ya baru ingat saya. Ya, Masya Allah. Saya ketua panitianya acara nasional berikut. Ya rasanya kok baru kenal tapi kayaknya sudah 1000 tahun lalu bersama gitu. Alhamdulillah. Kalau saya Bang mengingat Abang dan kenal sama Abang itu udah biasa. Tapi kalau Abang mengingat saya itu luar biasa. Iya. Karena Abang udah terkenal di Kepri. Masya Allah. Saya kadang-kadang sok-sok kenal aja. Maksudnya orang kenal saya. Nah, kembali Sari. Kita tidak menafikan bahwa perjuangan ke depan anak-anak muda, pengusaha muda ini berat. Karena persaingan pasti akan lebih tajam, lebih kuat. Dan kononnya para pemodal yang besar akan menutup para calon pengusaha yang bermodal semangat. Nah ini juga kan problem juga. Nah bagaimana kita bisa juga menyemangati yang muda-muda ini yang modalnya modal dengkul ini, dengkulnya pun dengkulnya udah lemes juga dan mungkin juga sudah jalannya nggak tegap lagi, tapi dia mau jadi pengusaha gitu. Baik Bang. Jadi semenjak Mantum Bahlil lah. Nah di eranya Mantum Bahlil itu ada yang namanya HIPMI PT Bang, HIPMI Perguruan Tinggi.
itulah tujuannya, di mana beliau itu bilang kita itu menurut saya di Indonesia ini ada 3 jenis pengusaha. Satu pengusaha yang sudah kaya dari sononya, yang dua adalah pengusaha yang berusaha sendiri dengan usahanya, tidak dari keluarga yang baik gitu. Yang ketiga adalah pengusaha yang kita desain ketika dia kuliah, setelah dia lulus kuliah berpikirnya untuk buka usaha, bukan jadi karyawan. Ya, jadi ada by nasab, by nisab, dan pengusaha by design. Nah, jawaban terhadap pertanyaan abang tadi adalah kami saat ini di seluruh Indonesia, CSR kami dari BPC tingkat kota maupun provinsi, kami alihkan untuk membina adik-adik mahasiswa, bang. Jadi mereka itulah generasi yang harus kita bentuk gitu, sehingga pada saat kegiatan-kegiatan kami sering mengadakan seminar bagaimana kita kan yang paling penting kalau jadi pengusaha itu kita harus membentuk mindset mereka dulu. Yang awalnya tidak punya keinginan untuk jadi pengusaha, bagaimana kita meracuni pikiran mereka, bilang kamu ngapain sih lulus kuliah jadi karyawan? Gak dapat apa-apa. Jangan contoh saya gitu ya. Iya, contoh saya aja nyesel 10 tahun jadi karyawan, kalau tahu kayak gini 2 tahun aja jadi karyawan tuh udah resign gitu. Nah, jadi dengan HIPMI PT itu, bang, kita membentuk teman-teman, terutama anak-anak kuliahan yang menjadi target kami, mendesain mereka supaya lulus kuliah itu tidak mencari pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu yang sering saya ucapkan juga kepada generasi baru, para mahasiswa, karena saya juga banyak berada di kampus. Tapi selalu saja bilang mereka keadaan yang klasik, modal. Pasti, betul, bang. Nah, sebenarnya HIPMI bisa mencari modal? Bisa, bang. Jadi hari ini, bang, ini kalau menurut pengalaman saya, bang, mohon izin kalau saya salah, saya sendiri belajar bagaimana untuk jadi pebisnis itu, mau skala kecil ataupun besar, modal bukan utama, bang. Tanpa modal pun kita bisa berbisnis. Percaya, bang, ya? Saya mengalami itu, bang. Dimana misalnya contohnya begini, adik-adik kita doktrin, dek, kamu jangan merasa bahwa ketika kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa jadi pebisnis. Salah. Kamu sudah dibentuk loh, diinkubasi sama HIPMI untuk training, misalnya bagaimana cara jualan, bagaimana menghitung HPHT, kemudian bagaimana kamu harus setelah kuliah menjadi pengusaha, ini loh teorinya, blek. Nah, ketika kamu ingin mengimplementasikan itu gampang. Buktikan saja bahwa kamu orang yang bisa dipercaya, misalnya gitu, bang. Teman-teman, misalnya oke, kamu mau bisnis apa ya? Tentunya ekspektasinya jangan besar dong, bang. Oke, kalau hanya sekedar 5 atau 10 juta buka gorengan dimodalin dengan sistem pembukuan yang jelas, nggak mungkin, nggak bisa dibantu, bang. Banyak kok, bang, teman-teman kita di sini yang mau membantu program CSR di perusahaan mereka aja, mungkin kalau bisa kita hitung sebulan berapa kan, bang. Kalau kita akumulasikan itu juga jadinya sudah cukup untuk bisa melatih mereka gitu. Kepada pengusaha muda atau calon pengusaha, modal terbesar itu kemauan. Iya, kemauan dan kepercayaan, bang. Dan itu modal sehari juga? Iya, bang, tentu, bang. Kalau bisa dipikir sehari itu, hari ini bisa sampai seperti sekarang bukan dari keluarga yang pengusaha, ya? Pengusaha. Bukan nasab-nisab tadi? Bukan, bang. Azab ya? Iya, azab. Kami pengusaha level kedua, bang. Kalau sukses, kalau tak sukses telungkup, bang. Karena semua ya dari kita yang mulai. Kalau telungkupnya kura-kura, mahal harganya. Iya, lumayan ya. Karena apa namanya, kita ya memang harus berusaha, bang. Dan lagi hari ini itu yang saya sampaikan tadi, bang, HIPMI itu dekat sama pemerintah, sehingga kebijakan untuk membantu para UMKM itu udah banyak, bang. Betul. Misalnya di bank BUMN, BNI atau BRI, mereka itu bisa ngasih pinjaman 10 juta tanpa agunan, 20 juta bahkan sampai dengan 50 juta itu tanpa agunan. Nah, sekarang kalau kita kan tugasnya kita berorganisasi itu jelas lah, bang. Mau organisasi manapun saya rasa kita non profit, kita sosial, bang. Betul. Bagaimana hari ini hal yang kita dapat di organisasi adalah pertama jaringan. Kita membentuk orang, kita dibentuk orang. Kita membantu orang, kita dibantu orang, kan gitu, bang. Benar. Nah, jadi kita bisa memberikan knowledge gitu. Hari ini kantor kesekretariatan kita, bang, izin insya Allah nanti akan launching pada saat pelantikan nanti, bang. Lagi disusun jadwalnya juga. Kesekretariatan kita itu nanti ada, memang kita bikin hall untuk training-training yang sifatnya rutin kepada UMKM, termasuk sosialisasi dari perbankan.
bagaimana pengusaha ini harus tahu kalian itu sebenarnya kalau mau berusaha tuh didukung sama pemerintah, tapi ya harus ngerti administrasi. Jangan mau uang-uang tapi tidak paham administrasi. Ya. Kan nggak baik juga. Kita harus punya tanggung jawab gitu, tanggung jawab dan komitmen. Nah itu yang kita bentuk, karena semua itu kan kita mau dari hal kecil, Bang. Benar. Nah dari situ saya udah sampai hari ini teman-teman sudah mulai ke perbankan besar, BNI, BRI, Pak nanti tolong 2 minggu sekali BRI, 2 minggu sekali BNI kita ngadain penyuluhan yang mau butuh uang pinjaman, baik itu dari skala 10 juta sampai berapa miliar, itu bank sebenarnya memfasilitasi. Apalagi HIPMI, Bang, yang sudah jelas gaungnya secara nasional, apalagi daerah, dan MOU itu sudah didapat. Kita ini sebenarnya tinggal mengerti saja sih, Bang, dan kemudahan itu terhadap akses keuangan yang menjadi kesulitan pengusaha sekarang itu mudah-mudahan bisa teratasi. Iya. Gitu. Sari, saya jadi ketua HIPMI itu tahun 90-an. Sari umur berapa? 90-an berarti saya lahir 84, Bang. Jadi 6 tahun, Bang. SD ya? SD, Bang, baru kelas 1 kayaknya. Jauh. Iya. Ini trik yang Mungkin bagus, itu ya, yang Bang. berbeda pembicaraan kita pada saat itu. Iya. Karena saat itu yang selalu menjadi isu adalah kita menjadi pengusaha plat merah. Kalau sekarang masih ada berpikir seperti itu? Nggak ada sih, Bang. Plat merah itu pengusaha yang... Ya maksudnya hidupnya dari pemerintah aja gitu. Oh, kalau saya sih, Bang, melihatnya ya sebagian ya teman-teman HIPMI ada yang menjadi mitra pemerintah, misalnya menghandle proyek-proyek PL atau apa gitu, Bang. Ya berbasis APBD, berbasis APBN ya. Ya, tapi di HIPMI itu hanya 10%, Bang. Oh, saya kecil rasa. sekali. Kecil sekali. Lain rata-rata semua kita murni swasta. Kalau kemarin kayaknya berbalik ya. Iya, Saya kira betul. kemarin 70% plat merah ya. Plat Iya, merah. iya. Tidak, Bang, kami di sini bisa saya pastikan bahwa mungkin ya paling angka paling maksimal tuh 20% lah teman-teman yang Bagus pengusaha itu. plat merah. Iya, Lainnya kami bagus, semua ya. swasta, Bang. Iya, karena mungkin dulu kan kita selalu bicara rebutan kue APBD Ya, betul. gitu kan, akhirnya terjadi bentrok Ya, sesama ya, betul. karena makanannya sama Makanya gitu sama, ya. betul-betul. Kalau sekarang kan kayaknya peluang besar sepanjang ada keinginan, kemauan, Yep. ditambah tadi ada perbankan yang backup, Ya, sepanjang ada trust. Iya. Saya kira kan sudah begitu namanya ya, kemudahan lah ya. Iya, kemudahan. Dan juga, Bang, hari ini ingin saya sampaikan juga, Bang, ke kawan-kawan sekalian bahwa dua kementerian seperti BUMN, juga salah satu senior kita, Bang, di HIPMI, Bang Erick Thohir, dan Bang Bahlil, Menteri Investasi, itu sudah membuktikan bahwa hari ini kita harus jadi pengusaha di kampung kita sendiri, di daerah kita sendiri, jangan jadi penonton. Apa realisasinya? Bahwa sekarang itu, Bang, di BUMN, proyek BUMN di bawah 14 miliar itu udah harus pengusaha daerah yang menghandle. Oh gitu? Yes, Bang, betul. Alhamdulillah. Dan sudah beberapa kali, itu memang dalam tahap penyusunan flowchart realisasinya. Tapi kami beberapa kali dari HIPMI seluruh Indonesia, para ketum sudah diajak meeting untuk itu. Jadi pembiayaan semuanya yang di bawah 14 miliar harus pengusaha daerah yang ditunjuk. Perusahaan besar yang misalnya menambah upgrade misalnya perizinan ke BKPM dari misalnya modal kerja 500 miliar jadi 700 miliar. Oke, BKPM akan bilang bagian mana yang kau akan kasih buat pengusaha daerah, dan itu langsung diberikan listnya ke kami, Bang. Dan dikawal sampai dengan MOU. Oh. Iya, itu jadi real, Bang, konkret. Kalau kita hanya bicara retorika, sebenarnya kayak seperti dulu, oke, kita harus melibatkan UMKM, kita harus mengajak pengusaha, tapi kami tidak dikawal seperti itu, mau masukkan juga nggak bisa, Bang. Itu nggak konkret kan gitu, Bang. Nah, ini yang kemarin sudah kami jalani memang di beberapa perusahaan ya, Bang. Ada perusahaan di Muka Kuning, kemudian PLN juga sudah membuka akses itu ke kami, bagaimana misalnya ada pengadaan ATK, ada pengadaan konsumsi dan sebagainya, itu melibatkan HIPMI, Bang, UMKM gitu. Nah, jadi menurut saya akses itu kan lebih luas, Bang. Nah, itu yang coba kami hari ini HIPMI mengkonektivitaskan. Ini ada langsung surat dari kementerian. Ketika ada pembiayaan, tolong dibantu. Dan konektivitas itu yang sekarang lagi kami upayakan, sehingga teman-teman kalau mendapatkan job tidak pusing lagi kesulitan untuk memikirkan keuangan gitu, Bang. Nah, menurut saya kalau kita sebenarnya, Bang, ingin berbisnis, hal yang harus kita lakukan utama adalah
jaringan Bang. Betul. Membuka wawasan, membuka akses atau jaringan, berteman dengan seluas-luasnya tanpa membedakan apapun, tanpa merasa diri paling-paling merasa lah Bang, merasa hebat, merasa kuat, merasakan nggak boleh kayak gitu. Kita nggak akan bisa maju di situ. Nah, HIPMI itu sebenarnya saya himbau juga ke teman-teman yang belum berHIPMI, mari masuk HIPMI. Karena kita itu di HIPMI itu benar-benar nilai kebersamaan persaudaraannya itu yang akan kuat membangun kita, membesarkan kita. Dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi sangat besar, yang sangat besar lebih besar lagi Bang. HIPMI membuka peluang untuk itu hari ini. Ya. Apalagi dalam HIPMI posisi kan yang strategis. apa ya? Apa? Motonya pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Betul Bang. Kalau saya mungkin udah sampai pejuangnya mungkin, bukan pengusahanya lagi. Bicara dengan Sari luar biasa, saya seakan-akan pingin muda lagi dan masuk HIPMI lagi. Amin. Nah, kalau begitu bagaimana cara orang masuk HIPMI? Karena orang ini berpikir apakah harus punya PT, haruskah ya macam-macam lah, ada uang, mungkin ada uang pendaftaran gitu kan. Iya. Jadi Betul, gimana sekarang itu kalau orang dengan mudah masuk HIPMI itu gimana caranya? Ya, jadi persyaratan masuk HIPMI sebenarnya tidak susah Bang. Silakan datang saja ke sekretariat kita, akan dibantu. Persyaratannya memang yang pertama adalah harus punya perusahaan. Kalaupun tidak nanti akan kita bantu Bang. Jadi nggak mandatori itu. Ya, nanti bisa kita upayakan. Yang kedua adalah memang ada uang pendaftaran. Cuma uang pendaftarannya itu tidak mahal, 150.000 untuk seumur hidup. Iya, jadi dan itu pun langsung ditransfer ke rekening pusat Bang. Jadi yang mengeluarkan KTA itu adalah pusat, dan itu nanti banyak benefit-benefit yang kita dapatkan dari KTA HIPMI itu nanti gitu. Baik itu akses misalnya ada kemudahan diskon pembelanjaan atau apa di daerah maupun di tingkat nasional, ada merchant-merchantnya Bang gitu. Jadi cuma itu sih Bang. Paling tidak keuntungan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Yang mahal itu teman-teman kalau masuk HIPMI adalah dapat jaringan yang luar biasa. Teman-teman ya saya pun merasa Bang, kalau acara-acara nasional itu dulu ya Bang, ini cerita agak lucu-lucu sedikit nih Bang. Diajak masuk HIPMI, oke gitu. Ya, oke aja karena waktu itu memang senang-senangnya organisasi kan Bang. Apa nih HIPMI, nggak ditanya, udah ikut aja gitu. Masuk langsung ke acara nasional. Maklum kita ini kan orang kampung ya Bang, lihat menteri, lihat pejabat-pejabat daerah yang juga duduk sama kita sebelah, duduk juga di lantai, menteri bisa berpelukan bergandengan sama kita, saya heran gitu, sebesar ini kah HIPMI, sekuat ini kah HIPMI gitu. Ternyata ya memang iya, persaudaraan itu tadi Bang, dan itu yang tidak ada berusaha di organisasi manapun gitu. Iya, tentu bicara tentang pengusaha rasanya tidak habis-habisnya, dan pengusaha memang tidak boleh habis. Iya Bang. Atau dihabisi juga nggak boleh. Dan tentu saja sekarang Sari menjadi komando bagi pengusaha muda di Kepulauan Riau ini. Apa yang mungkin keinginan Sari untuk disampaikan, terutama mungkin kepada pemerintah daerah, karena kan Sari berada dalam tanda kutip wilayah Kepulauan Riau ini. Apa yang bisa kita sama-sama mungkin gerakkan atau harapkan daripada pemerintah daerah? Ya, baik Bang. Jadi izin Bang, hari ini pada saat kondisi ekonomi dan kondisi nasional kita atau internasional sedang mengalami pandemi ya Bang, itu sebenarnya kami pengusaha bukan merupakan halangan sebenarnya. Itu adalah bagaimana kami diuji supaya lebih kreatif dan inovatif gitu, untuk bisa menjadi pengusaha yang lebih sukses. Karena mau profesi apapun sebenarnya itu bukan tantangan. Banyak teman-teman pengusaha yang kolaps karena COVID, banyak juga yang sukses karena COVID Bang. Jadi itu adalah sebuah tantangan, dan untuk itu hari ini kami ingin bermitra Bang, tentunya ke pemerintah daerah, ke pemerintah provinsi maupun 7 kabupaten kota yang ada di Kepri. Kita harus bersinergi, pengusaha dan pemerintah harus berdampingan. Tidak bisa pengusaha jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, tidak bisa. Karena pengusaha tidak bisa tanpa pemerintah, pemerintah tidak bisa juga tanpa pengusaha. Benar. Nah, jadi keakraban dan silaturahmi itu harus tetap terjalin dengan program-program khususnya yang membangun ekonomi Kepri dan kabupaten kota kita. Nah, saya berharap bahwa sejauh ini yang kami lihat pemerintah provinsi maupun daerah sangat kooperatif Bang. Sangat welcome. Yes, sangat welcome banget, dan itu terbukti ke depan kami akan mengajukan beberapa program-program bisnis yang juga menjadi unggulan HIPMI yang juga bisa bersinergi Bang, sehingga pengusaha dan pemerintah kalau sudah berdampingan efeknya juga akan banyak diterima oleh masyarakat Bang. Dan
harapan terbesarnya adalah semoga di kesempatan ini kami bisa meningkatkan nilai pengusaha Bang daerah. Benar. Karena secara nasional kita itu sangat rendah. Kalau di Singapura Malaysia itu kita dengan jumlah penduduk itu harus di angka 4%. Hari ini Benar. kita 2% saja tidak sampai Bang. Gitu ya. Itu kalau bicara Indonesia, kalau bicara Kepri lebih rendah lagi. Nah, hal itulah yang ingin kita tingkatkan. Karena apa? Meningkatkan jumlah pengusaha artinya kita membantu perekonomian daerah kita Bang. Ya. Jadi itu harapan saya Bang. Ya, di ujung podcast kita, Ya. Kepri adalah satu provinsi yang hari ini ternyata pengangguran terbesar se-Indonesia. Betul. Dan bicara pengangguran, penyebabnya adalah memang mereka tidak dapat berusaha atau tidak dapat bekerja. Ya. Bagaimana dengan HIPMI terhadap itu? Ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kami Bang ke depan. Tantangan kami bagaimana dengan upaya kami, kami bisa mencetak pengusaha-pengusaha Bang. Kami akan rutinkan lagi pergerakan-pergerakan yang ada di skala HIPMI PT Bang, HIPMI perguruan tinggi. Adik-adik kami didik, adik-adik kami inkubasi, bahkan di kesekretariatan itu nanti kami bikin kafe Bang. Dan kafenya itu yang bekerja adalah adik-adik mahasiswa. Kita picu dia untuk ini kafe, ayo kita jalanin kafe bersama dan hasilnya bagi hasil. Nah, hal-hal kecil seperti itu harus kami upayakan Bang. Dan kemudian juga meningkatkan pengusaha itu dari teman-teman yang sudah bangkrut Bang. Kita beri edukasi mengenai kemudahan finansial di perbankan hari ini. Bagaimana perbankan itu sebenarnya sudah banyak produk-produk di era COVID ini yang diciptakan untuk mengangkat kembali permodalan, memberikan kemudahan dan membantu teman-teman pengusaha. Jadi itulah Bang yang sedang kami lakukan, bagaimana di 7 kabupaten kota itu tersosialisasikan dengan baik gitu, kemudahan secara finansial, sehingga mereka bergeliat kembali. Karena hari ini ketika mereka dilanda COVID kemarin, usaha sebesar apapun karena nggak ada pemasukan akhirnya drop kan Bang, bangkrut gitu. Dan ingin memulai lagi, oke, ada PO, oke, ada order. Contohnya misalnya catering, biasa 2.000 per hari, 1.000 per hari. Ternyata di COVID mereka bangkrut, uang habis untuk kebutuhan hidup, habis untuk bayar hutang di bank. Akhirnya hari ini ekonomi udah mulai baik, dapat order lagi 5.000 per hari. Mereka nggak ada modal untuk usaha. Nah, sementara kalau kita ajukan ke perbankan, perbankan nggak mau terima. Kenapa? Rekod transaksi 6 bulan ke belakang kan nggak ada transaksi. Nah, itu kan masalah Bang sebenarnya. Nah, ini hadir Bang untuk memberikan pendekatan itu, untuk meyakinkan pihak perbankan dengan MOU yang sudah kita sepakati di pusat bahwa ini anggota HIPMI, tolong dibantu. Kalau hari ini nggak dibantu, dia nggak akan bisa mulai. Dari mana dapat uang? Ya kan perbankan kalau kita pinjam Bang, minimal 3 bulan rekening koran. Betul. Dari mana ada Ya, order? protapnya lah gitu Iya. ya. Nah, HIPMI melawan protap itu berarti atau membantu untuk menyelesaikan protap itu? Membantu menyelesaikan protap itu Bang. Oke. Bagaimana kita dengan pendekatan ke HIPMI-an, Pak ini KTA HIPMI, ini udah anak HIPMI udah lama, ini company profile-nya ada. Jangan ragu, ini kami jamin untuk bisa establish dengan baik. Nah, kalau gitu Sari sangat optimis terhadap perkembangan usaha Indonesia dan Kepulauan Riau? Insya Allah Bang, hari ini kita Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif Bang. Di dunia salah satunya kita Bang, sudah hampir 7% pertumbuhan ekonomi kita. Artinya kan ke depan bukan tidak mungkin Batam hari ini pertumbuhan ekonomi sudah 3%, bisa jadi 5 atau 7% Bang. Malah pernah Sangat 17% ya? Iya, malah pernah 17%. Kita positif secara nasional Bang, 2 bulan terakhir, 2 atau 3 bulan terakhir. Saya senang bertemu pengusaha muda ini, optimismenya luar Bang. biasa. Dan kalau pengusaha muda atau anak muda tidak optimis, berarti dia bukan anak muda. Bang. Dan hari ini saya ketemu Sari yang sangat optimis, sehingga cakap jangan tak cakap saya ini penuh dengan optimisme. Dan kalau bicara optimisme anak muda, maka cakapnya tidak akan pernah berakhir. Cakap dengan Sari tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau cakap jangan tak cakap, harus saya akhiri. Terima kasih Sari, selamat berjuang menjadi pejuang pengusaha dan pengusaha pejuang. Dan saya sangat gembira karena saya merasa muda kembali bersama HIPMI. Baik Bang, terima kasih banyak atas undangannya. Semoga Abang sehat dan programnya menjadi andalan kami Bang, para pengusaha muda di Kepri. Terakhir kali saya bilang Abang terima kasih ya Bang, sehat dan tetap jadi pembimbing kami untuk pengusaha pejuang pengusaha Bang. Terima kasih dan sekali kita tutup, cakap
jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.